Halo semua, bertemu lagi dengan saya Akbar Barsi Maulana. Nah, pada hari ini saya akan merecap lagi sebuah tugas line follower yang sebelumnya sudah ada di video sebelumnya, yaitu video seperti perangkaian board, terus skematiknya yang sudah saya upload sebelumnya. Dan ternyata itu banyak yang bertanya pribadi kepada saya, baik dari DM ataupun kolom komentar, sistemnya seperti apa, terus jadinya seperti apa gitu. Nah, pada hari ini saya akan merecap lagi hasil jadi dari line follower tersebut gitu ya. Sebetulnya itu adalah tugas kuliah, tapi ternyata itu bisa dijadikan sebuah sharing lagi dengan kawan-kawan semua. Nah, untuk hasil akhir dari line follower tersebut, saya sudah memegangnya, itu seperti ini ya. Pada akhirnya saya tidak menggunakan rangkaian yang saya upload di video itu ada rangkaian yang saya dan juga Mas Rangga di situ. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian baru ya, dari ini juga dipisah. Kan itu kan dalam satu layer kan. Nah, sekarang kita buat di 2 layer. Karena apa? Karena untuk nanti pembacaan sensor garisnya masa mau di sini gitu kan, sama di atas. Jadi kita bawah dibuat ada jarak ke bawahnya gitu. Nah, untuk yang hasil akhir ini saya menggunakan sensor garisnya menggunakan komparator, jadi hasilnya tinggal 1 dan 0 gitu, high dan low. Jadi lebih mudah untuk didefinisikan nanti di source code Arduino-nya gitu ya. Oke, nah pada awalnya ini ada beberapa prosesnya lagi gitu ya. Yang pertama itu saya merangkai melalui yang ada di video di YouTube itu. Jadi dalam satu layar saya membuat jalurnya. Di sini pun masih saya menggunakan yang sama. Ini adalah PCB yang saya menerapkan di video yang pertama saya upload gitu ya. Pada akhirnya saya menggunakan yang ini. Nah, itu merupakan beberapa proses. Yang pertama saya dari video tersebut, lalu ketika dicoba ternyata itu tidak jalan, tidak berfungsi. Nah, itu cukup frustasi ya, karena apa yang salahnya, dan karena daripada saya lamun lalu sedangkan deadline terus bergerak, terus berputar, waktu terus berjalan, maka dari itu saya membuat inisiatif sendiri saja. Saya membuat lagi board yang baru gitu, PCB yang baru. Seperti yang terlihat dalam video sebelumnya di perangkaian jalur line follower, itu kan hanya satu layer PCB. Nah, di sini saya merakit lagi. Yang pertama merangkai jalur untuk motor drivernya. Nah, bisa dilihat, nah ini untuk jalur motor drivernya dengan L293D. Jadi ini jalurnya saya rangkai sendiri. Nanti kalau mau boardnya jalur layoutnya bisa nanti minta ke saya aja ya. Gitu. Nah, ini di sini. Lalu saya juga untuk sensor, untuk microcontrollernya, di sini saya menggunakan Atmega yang terintegrasi di sistem minimum Arduino Nano. Di sini saya menggunakan ini ya, breadboard yang kecil karena lebih fleksibel aja gitu. Jadi saya menggunakan ini, dan untuk jadi semua jalurnya kita tinggal masukkan ke lubang-lubang yang ada di breadboardnya gitu. Nah, untuk sumber tegangan sendiri saya menggunakan 18650 dengan tegangan 3,7 volt, lalu diserikan ini menjadi tegangannya sekitar 7,4 volt ya, 3,7 3,2 gitu. Ya pokoknya diserikan ya, jadi tegangannya rada tinggi gitu. Saya menggunakan ini soalnya rechargeable gitu, dan juga tegangannya lebih enak gitu lah daripada menggunakan baterai ABC biasa gitu. Lalu untuk rangkaian sensor garisnya, saya pertama membuat rangkaian sensor garis seperti ini. Yang ini yang dengan pembacaan analog. Ini nah seperti ini ya. Ini kalau misalkan mau juga layoutnya bisa minta ke saya. Ya, sudah diperbaiki ya itu, karena di sini saya belum diperbaiki. Saya menggunakan jumper lagi karena saya lupa untuk menjalurkan untuk jalur groundnya. Jadi untuk pembacaan sensor yang ini sangat random sekali. Nah, ini untuk sensor yang ini bekerja secara analog gitu. Jadi caranya sendiri kita perlu mengetahui dulu nilai-nilai dari masing-masing pembacaannya gitu. Itu ternyata dari 0 sampai 1000 berapa gitu. Nah, itu kita harus ngecek dulu. Nah, itu kalau misalkan ingin minta codingnya juga bisa email saya aja, nanti link emailnya bisa saya sertakan di bawah gitu ya.
Ini saya sudah memakai ini, tapi ternyata cukup rumit ketika saya praktekkan karena waktu yang terbatas. Tapi kalau untuk Akang Teteh di sini yang mau pakai ini dan memiliki banyak waktu untuk mengulik, silahkan gunakan ini. Karena kalau misalkan nanti si ininya mau pakai coding PID, ini akan lebih mudah menggunakan ini karena nilai rentan nilainya dapat lebih mudah diketahui gitu. Jadi kalau misalkan saran saya, kalau ini mau menggunakan PID, silahkan menggunakan sensor ini. Oke, jadi gimana PID itu? Jadi si ininya nanti kalau misalkan bergerak mengikuti garis gitu, dia bisa lebih mulus gitu, karena kan geraknya gitu-gitu kan, dia pertama seperti itu, lalu dia bisa mengetahui garis yang mana dia baca gitu. Sedang dibandingkan dengan coding yang biasa-biasa aja gitu yang saya pakai di project saya ini gitu, itu sangat kacau sekali. Nanti bisa dilihat videonya di terakhir. Itu saya tidak menggunakan PID, saya hanya memainkan kecepatan di motornya saja dan juga dari sensor garis ini. Jadi itu ya kesimpulannya, kalau mau pakai PID saran saya mending pakai yang analog aja biar tahu rentan nilainya. Nah lalu ketika sudah waktu semakin berjalan, lalu saya inisiatif untuk merancang lagi yang menggunakan komparator gitu di sini. Jadi nilainya 1 dan 0 saja, high dan low, jadi lebih mudah untuk sini. Kita bisa tahu gitu kan si ininya sudah mendetek atau enggak karena ada indikator LED-nya di sini. Kalau misalkan ini ada warna ini, ya ini nanti misalkan jadi putih gitu. Ini kan kalau misalkan tidak mendetek ya mati gitu. Itu lebih mudah untuk diketahui. Nanti seperti di video pengecekan sensornya nanti saya sertakan juga di link di video ini gitu. Seperti itu kawan-kawan. Jadi recap dari semua project tugas besar line follower ini, yaitu ini banyak sekali prosesnya, dimulai dari perancangan layoutnya, lalu karena gagal saya membuat beberapa layer di sini, dan akhirnya saya merancang ini juga untuk sensor garis yang analog, lalu sensor garis yang digitalnya, dan juga untuk perancangan semuanya gitu saya menggunakan layer yang terpisah gitu, dan seperti inilah pokoknya. Saran saya juga, karena ini adalah peraturan dari tugasnya gitu, jadi harus menggunakan PCB ngarang sendiri ya, PCB rakitan. Kalau misalkan Akang Teteh di sini mau untuk kompetisi atau untuk berjualan gitu, saran saya sih menggunakan sensor yang sudah jadi saja gitu ya, seperti si ininya, si driver motornya mending menggunakan yang sudah jadi gitu, seperti L298N atau L293D yang motor shield gitu, yang modul dari Arduino yang warna merah dan biru. Nah itu mending pakai yang seperti itu karena itu lebih stabil lagi gitu untuk keluaran PWM-nya menurut saya. Dan untuk sensor garisnya, saran saya kalau misalkan ingin kompetisi, silahkan menggunakan TCRT 5000 atau sensor garis yang fotodioda gitu, yang IR ya, yang IR sensor gitu yang warna biru kecil-kecil gitu. Nah kalau misalkan kebutuhannya untuk tugas, silahkan menggunakan seperti ini. Ya ini mah hanya sharing saja ya, jadi supaya tidak ada lagi kesulitan nantinya. Oke, seperti itu. Sekian recap dari saya, sisanya untuk bagaimana si ini bisa berjalan bisa dilihat di video yang saya sertakan di video ini. Oke, saya Akbar Maulana, saya pamit undur diri. Cut. Cek 1. Halo, kalian di sini mendengarkan suara goib. Ya di sini ini ada suara seorang guide sebetulnya yang akan memandu kalian dengan suaranya yang biasa-biasa aja sebetulnya. Tetapi dia akan memandu kalian sambil menonton video ini, bagaimana si line followernya berjalan gitu ya. Video ini akan dimulai dari ketika si orang dengan gelang ini menjalankan line followernya ya. Dengan catatan si orang dengan gelang itu adalah si Akbar sendiri gitu. Nah dalam video ini karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan gitu. Nah video ini pure tanpa editan. Nah kita mulai aja videonya. Ketika robot dijalankan itu terdapat error gitu ya. Karena dia cukup rumit sekali dalam pengaturannya. Ini menggunakan codingan bukan PID, tapi saya hanya mengatur kecepatan PWM-nya saja sehingga bisa disesuaikan untuk sensor garis membaca garisnya gitu ya.
Lihat dia sangat tidak soft sekali gitu ya, dia tidak mulus. Nah, ini kalau ikut lomba ini sudah pasti kalah sekali ya karena sini banyak errornya. Tadi terhitung 1 atau berapa tuh, pokoknya ada banyak errornya ya. Dia tidak bagus sekali gitu dalam geraknya karena dia tidak pakai PID gitu, dia hanya memakai codingan pengatur PWM nya saja gitu ya. Lihat sini dia akan bablas lagi tuh, dia bablas lagi. Nah lalu dia berjalan dan wah sempat macet tadi, tapi dalam persimpangan dia bisa mengatur gitu ya, menyesuaikan diri gitu. Nah, dia langsung berjalan terus. Nah, sebetulnya coding awalnya ini ketika dia ada di garis putih dia mati gitu. Namun di sini ada beberapa teori yang saya ingat sebelumnya, yaitu di mana kalau misalkan sensor garis ini membaca garis gitu, itu iterasinya akan tetap berjalan di situ. Jadi misalkan dia pertamanya baca garis hitam nih, dia jalan kan, tapi ternyata tiba-tiba dia melenceng ke warna putih. Nah dia akan tetap mengingat perintah sebelum dia ada di putih, jadi dia akan menyesuaikan diri ke gerakan sebelumnya gitu. Seperti yang ada di video ini gitu ya. Dan akhirnya dia finish dengan sangat tidak baik sekali gitu. Tapi yang pasti itulah adalah kejujuran dalam tugas ini. Tapi alhamdulillah tugas ini karena dosennya melihat saya gigih gitu dalam mengerjakan tugasnya, akhirnya saya diberi nilai cukup baik gitu ya. Saya dapat nilai A. Alhamdulillah pokoknya ya. Mungkin itu adalah sebuah kegigihan, meskipun hasilnya atas sekali, tapi saya sangat bersyukur tugas ini dapat selesai dan saya mengerti konsepnya dengan nilai yang memuaskan juga bagi saya. Terima kasih Bapak dosen, terima kasih semuanya yang telah mendukung saya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Pokoknya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang jadi poin di sini. Yang pertama, si line follower ini dia bergerak tidak menggunakan PID, tidak menggunakan coding PID, tapi dia hanya menggunakan pengatur PWM saja. Jadi di sini awalnya sangat ngabret sekali ya, ngabret itu pokoknya mah cepat sekali, kencang. Di sini saya mengatur tegangannya diturunkan menggunakan regulator DC to DC, menjadi tegangannya dikecilkan, yang awalnya 7,4 saya kecilin menjadi sekitar 4 volt, sehingga pergerakan motornya lebih lambat dan itu membuat dia lebih mudah gitu untuk membaca, untuk mengenali garis hitamnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, awal harusnya untuk dalam standar kompetisi itu dia ketika ada di garis putih dia mati gitu. Namun ketika saya menggunakan coding seperti itu, ketika dia melewati garis putih, membaca warna putih, line follower ini akan berhenti bergerak gitu. Nah ketika berhenti bergerak ini nanti dia nggak bisa gimana lagi gitu. Ketika sudah keluar dari garis hitam dia akan diem aja gitu. Nah ini menurut saya cukup kurang baik ya, karena kalau misalkan diem ya gimana lagi gitu kan, masa harus sama kita didorong-dorong lagi gitu kan. Makanya itu saya menggunakan yang tadi dugaan saya dari pertemuan sebelumnya, saya sempat mendengar atau nggak tahu dari mana. Jadi ketika dia terus maju gitu, dia terus maju, meskipun di garis putih dia terus maju, dia akan tetap mengingat perintah sebelumnya gitu. Jadi dia nggak akan terus luntang-lantung putih ke sana gitu, dia akan ingat oh saya harus belok, ya dia belok gitu. Nah dari situ poinnya ya, poin yang kedua, jadi saya menggunakan codingan ketika membaca garis putih dia tetap bergerak itu berdasarkan dari teori tersebut gitu. Lalu yang ketiga, video ini murni saya jujur aja, di video ini saya banyak sekali kekurangan karena tadi bisa dilihat ya errornya banyak sekali, tapi karena itu saya bangga gitu ya. Jadi saya tahu apa yang harus dibenarkan gitu. Nah untuk cara kerja dari sensornya sendiri itu bisa dilihat ya, ada LED, ada cahaya LED. Nah cahaya LED itu dia berarti membaca garis putih gitu. Nah ketika dia membaca garis hitam maka LED-nya akan mati atau bernilai 0 gitu. Itu yang disetting dari codingnya gitu ya. Jadi ini maksud saya yang tadi bekerja secara digital itu dengan komparator. Nah maksudnya itu seperti ini gitu. Jadi kan dia lebih mudah ketika pembacaannya 0 maka motor maju gitu.
Jadi saya menggunakan 5 pembacaan ya, 5 sensor di sini. Yang tengah itu untuk maju, yang kanan kiri, yang kedua dan ketiga itu, yang tengah-tengah itu untuk belok kanan setengah dan belok kiri setengah, dan yang paling ujung kanan dan kiri ujung itu untuk belok kanan dan kiri full. Nah, sehingga ada 5 kondisi di mana ini bisa bermanuver gitu ya. Oke, apalagi ya, dan mungkin seperti itu saja. Oh ya, dan kenapa saya tidak menggunakan coding PID ya, karena saya belum terlalu paham gitu ya. Karena yang saya tahu, yang saya pahami ketika menggunakan coding PID itu, meskipun nanti gerak dari wahana ini, dari line followernya itu bisa lebih stabil gitu kan, dia nggak kayak gini kan di video ini kan acak-acakan sekali gitu ya. Kalau dengan PID kita jadi lebih stabil, jadi dia geraknya tuh smooth gitu, lebih smooth, tapi dengan ada effort di belakangnya yang cukup rumit juga gitu kan, dimana kita harus mencari dulu nilai KCR-nya, terus PCR-nya, lalu kita menentukan nilai KP-nya dulu seperti apa buat dapat nilai KCR-nya. Lalu sudah itu kita mencari nilai KI dan KD-nya gitu dengan persamaan yang sudah ada sebetulnya di beberapa sumber literatur. Nah, itu saya tidak mempunyai waktu karena deadline yang semakin cepat. Terbukti ini juga pengujiannya itu hamin di sini hours ya, bukan hari. Pokoknya mah 3 jam sebelum presentasi video ini diambil gitu. Karena banyak sekali error yang harus saya fix gitu kan. Dalam malam penentuan ini tiba-tiba ada solder yang lepas, tiba-tiba adalah yang kayak gitulah, karena yang namanya elektrik gitu ya, elektro harus rendah gini. Ketika kita bermain dengan komponen, ketika kita membenarkan satu maka akan muncul gitu permasalahan yang lain gitu kan. Ya itu namanya suka duka anak teknik mungkin ya, teknik elektro harus rendah mungkin seperti itu. Ketika ada solder yang lepas, kita solder, ternyata solder yang lain lepas gitu. Nah, namanya juga anak teknik, tapi seperti itu kurang lebih. Oke, seperti itu kawan-kawan, recap dari tugas line follower ini. Kalau kalian butuh beberapa hal dari video ampas ini, silakan hubungi saja melalui kolom komentar. Atau misalkan ada saran, kritik dan saran, silakan ketik aja di kolom komentar. Saya mah terbuka dah. Pokoknya mau kalian negatif, positif, itu akan jadi evaluasi diri gitu ya. Nah, untuk saran saya seperti di video tadi, kalau mau yang untuk di bidang lebih profesional, silahkan jangan menggunakan rangkaian seperti ini karena ini khusus tugas. Atau kalau misalkan kalian butuh beberapa komponen untuk tugas seperti rangkaian sensor garisnya atau rangkaian motor drivernya atau ya semua jalur-jalurnya, silahkan bisa hubungi saya saja. Oke, bisa dilihat dari video ini. Oke, dari situ saya Akbar Maulana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.